Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara membuat bootable flash disk menggunakan aplikasi Rufus. Ini flash disknya sudah terpasang, yaitu no label ini disk 2 dengan ukuran 32 GB. Setelah itu kita memilih filenya yang akan di bootable-nya. Kita milih yang ini, open. Setelah itu kita memilih kayak tipe partition skemanya, ya ada MBR dan GPT. Cara mengeceknya yaitu di Windows ini kita klik kanan, kita buka di disk management. Di sini saya ingin menggunakannya yang disk 1 ini. Jadi kita klik di sini, klik kanan, kita lihat di properties di polish driver. Di volume sini. Di sini partition stylenya ini kita menggunakan GPT. Jadi di sini kita pakai GPT. Setelah itu sudah ready semuanya, kasih biar yang di atas ini saja. Oh ya, sekalian info kalau ingin menggunakan flash disknya untuk bootable dia, usahakan data-data yang tersimpan di dalam flash disk ini sudah dihapus atau sudah di copy, karena pas dia ingin bootable itu dia akan menghapus semua data yang ada di dalam flash disknya itu. Oke. Ini kita start. Sini kita menggunakan ini write-in DDI Max mode. Kita oke. Ada peringatan seperti yang dibilang tadi, dia akan menghancurkan data-data yang ada di dalam flash disknya. Jadi sebelum kita bootable ke flash disk, usahakan kita sudah mengcopy data-data yang tersimpan di flash disk itu. Oke, kita sedang menunggu. Oke, sekian sudah selesai ini. Booting di dalam flash disknya sudah selesai. Oke, sekian, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Oke, ini bootingnya sudah selesai. Tinggal kita kasih close saja. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Pada tampilan BIOS, kita pergi ke bagian boot. Setelah itu, kita menaikkan USB HDD yang nomor 2 ke nomor 1 dengan menekan F5 atau F6. Setelah itu, kita pencet F10, save dan exit. Setelah itu maka akan muncul Kali Linux installer menu. Di sini kita pilih graphical install. Pilih enter. Nah, maka akan muncul select a language. Di sini kita pilih English. Setelah pilih English, kita memilih lokasi. Di sini kita pilih order atau lainnya, kemudian pilih Asia, dan kemudian pilih Indonesia. Pada konfigur lokal, kita memilih United States, dan pada keyboard kita memilih America English. Setelah itu kita menunggu loading hingga selesai. Setelah loading selesai, maka kita akan dibawa ke configure the network agar kita masuk ke jaringan WiFi yang ingin dikonek. Setelah itu kita memasukkan password dari WiFi yang ingin dikonek atau yang ingin disambungkan. Kemudian continue. Kita menunggu loadingnya hingga selesai lagi. Pada bagian ini kita memasukkan hostname, yaitu hostname dari sistem ini. Di sini kita memasukkan nama Bayu. Setelah itu enter.
Nah, pada domain name kita kosongkan saja, dan setelah itu enter. Pada full name for the user, kita memasukkan nama Joko Bayu, yaitu nama pemilik dari laptop ini. Kemudian enter. Kemudian pada username for your account, kita masukkan nama Joko, yaitu nama dari akun yang akan kita masuk ke tampilan Linux nanti. Setelah itu enter. Setelah itu pada password, di sini kita masukkan password 1 sampai 8 agar mudah diingat. Setelah memasukkan password, kita continue atau enter. Sini kita menunggu loadingnya hingga selesai. Setelah loadingnya selesai, kita memilih jam yang ingin dipilih. Di sini kita pilih Eastern atau waktu timur, waktu Indonesia Timur. Setelah itu enter. Setelah masuk pada partition disk, kita memilih manual. Nah, di sini kita akan membagi partition disk yang telah kita buat di awal tadi. Partition disk di sini kita buat dengan 64,2 GB. Setelah itu enter. Setelah itu kita pilih create a new partition. Pada partisi awal ini kita akan membuat root atau root the file system. Pada file system ini kita bagi dengan 28 GB. Setelah itu enter. Kemudian kita pilih down setting up the partition. Selanjutnya, di sini kita akan membuat RAM-nya. Di sini RAM yang ingin kita buat yaitu 8 GB. Setelah itu enter. Nah, pada di bagian use as, kita mengganti X4 journaling file system diganti dengan swap area agar menjadi RAM. Setelah itu kita pilih down setting up the partition dan enter. Pada file kosong yang tersisa, di sini kita akan jadikan file home atau file untuk menyimpan data, video maupun file-file lainnya. Setelah itu kita pilih down dan enter. Nah, setelah membuat 3 partisi ini, selanjutnya kita pilih finish. Kemudian enter. Pada write the change to this, kita pilih yes saja dan enter. Di sini kita menunggu loadingnya hingga selesai. Setelah loadingnya selesai, di sini akan menampilkan software selection. Di sini kita pilih desktop yang ingin diinstal, yaitu desktop environment, XFCE, collection of tool, top 10, dan default. Di sini kita pilih desktop yang telah direkomendasikan oleh Kali Linux. Setelah itu enter. Kemudian kita menunggu instalan softwarenya hingga selesai.
Setelah selesai, maka laptop akan otomatis terrestart dan akan masuk ke bagian dual boot. Di sini kita pilih Kali Linux. Kemudian kita masukkan username dan password yang telah dibuat tadi. Nah, setelah masuk maka akan muncul tampilan Kali Linux. Dan setelah itu, jika ingin mengecek dual boot yang telah berhasil, sini kita akan merestart laptopnya. Setelah di restart, maka akan otomatis muncul dual boot yang telah kita buat. Sini menampilkan Kali Linux dan Windows boot. Sini kita pilih Windows. Setelah pilih Windows, maka akan otomatis kita kembali ke tampilan Windows. Dan begitulah cara menginstal Kali Linux. Sekian dan terima kasih.